Akhirnya bukan sekadar bocoran, bukan spekulasi, bukan bisik-bisik analis pertahanan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia secara resmi memastikan batch kedua jet tempur Rafale TNI Angkatan Udara akan tiba pada pertengahan tahun 2026. Jumlah unitnya memang belum diumumkan ke publik, namun bagi dunia militer justru disitulah pesannya. Program Rafale berjalan, terkunci dan berkelanjutan. Tidak ada tanda pengereman. Tidak ada sinyal pengurangan komitmen. Rafale bukan proyek satu kali beli. Ini adalah fondasi jangka panjang kekuatan udara Indonesia. Ketika diam menjadi strategi, Indonesia memilih diam. Tidak banyak konferensi pers, tidak ada pamer berlebihan. Namun di balik senyap itu, satu demi satu kontrak berjalan. Satu demi satu platform masuk tahap realisasi. Rafale batch pertama masih dalam proses persiapan. Batch kedua sudah dipastikan akan datang. Dan publik hanya melihat puncak gunung es. Yang tidak terlihat adalah negosiasi keras, kesepakatan tingkat tinggi, dan kepercayaan strategis dari negara produsen. Inilah pola baru Indonesia, tidak ribut, tapi hasilnya nyata. Menuju fase kebanjiran alutsista. Kata kebanjiran di sini bukan hiperbola murahan. Ini deskripsi fase. Untuk pertama kalinya sejak era modern, Indonesia tidak hanya mengganti alutsista lama, tetapi menambah lapisan kekuatan baru secara paralel. Udara bergerak, laut bergerak, darat bergerak. Rafale adalah simbol paling terlihat, karena dampaknya langsung terasa, bukan hanya secara militer, tapi juga secara psikologis di kawasan. Negara-negara sekitar mulai menghitung ulang. Bukan karena Indonesia agresif, tetapi karena Indonesia tidak lagi bisa diremehkan. Rafale bukan jet pajangan. Mari kita luruskan. Rafale bukan pesawat cantik untuk difoto di apron. Ini adalah jet tempur multirole sejati, dirancang untuk bertempur di lingkungan paling kompleks di dunia modern. Superioritas udara, serangan darat presisi, electronic warfare tingkat lanjut, network-centric warfare yang terintegrasi. Dalam satu platform, Rafale mampu mengisi banyak peran sekaligus. Dan ketika masuk ke struktur TNI Angkatan Udara, dia tidak berdiri sendiri. Dia menjadi bagian dari sistem, sensor, radar, data link, dan komando. Inilah yang membuat Rafale berbahaya. Bukan bentuknya, tapi cara ia bertarung. Rafale geber-geber bukan sekadar istilah. Itu bukan soal kecepatan atau suara mesin. Itu tentang kehadiran militer yang terasa. Rafale yang aktif berarti latihan udara meningkat, jam terbang pilot meningkat, dan kehadiran Indonesia di langit kawasan semakin konsisten. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan satu hal, langit Indonesia bukan ruang kosong. Akhir dari era minder. Kita jujur saja, selama bertahun-tahun ada rasa minder kolektif. Minder melihat tetangga punya jet lebih baru. Minder melihat latihan udara mereka lebih sering. Minder membaca laporan perbandingan kekuatan. Hari ini, perlahan itu berubah. Bukan karena propaganda, bukan karena fanatisme, tapi karena data, karena kontrak, karena pesawatnya benar-benar datang. Indonesia tidak lagi menunduk dalam perbandingan. Indonesia berdiri sejajar. Berkeliaran di kawasan dengan kepala tegak. Dengan Rafale, Indonesia tidak perlu berisik. Cukup hadir, latihan bersama, patroli, kegiatan rutin. Namun semua dilakukan dengan satu pesan diam-diam. Indonesia siap. Siap menjaga wilayahnya. Siap mempertahankan kedaulatannya. Dan siap dihormati. Petantang-petenteng yang masuk akal. Kalau hari ini rakyat Indonesia merasa lebih percaya diri, itu wajar. Ini bukan euforia kosong. Ini bukan sesumbar di media sosial. Ini hasil dari negara yang akhirnya berani berinvestasi pada kekuatannya sendiri. Petantang petenteng? Iya. Tapi bukan karena arogan, melainkan karena punya pegangan. Batch 2 hanyalah awal, lanjutan. Batch kedua Rafale bukan akhir cerita. Ini lanjutan dari roadmap panjang. Roadmap yang dirancang bukan untuk satu pemerintahan, tapi untuk satu generasi. Pertengahan 2026 hanyalah satu titik waktu. Setelah itu, masih ada fase-fase lain.
Dan setiap fase membawa Indonesia selangkah lebih jauh dari masa lalu yang penuh keterbatasan. Beginilah rasanya hidup di negara yang tidak hanya berharap pada niat baik dunia. Negara yang tetap cinta damai, namun sadar bahwa perdamaian perlu kekuatan untuk menjaganya. Rafale Batch 2 akan datang, dan bersama dengannya, datang pula rasa percaya diri nasional yang baru. Indonesia tidak mencari konflik, tapi Indonesia siap jika diuji. Dan di kawasan yang dinamis ini, itulah posisi paling aman yang bisa dimiliki sebuah negara.